Recording in progress.
Silakan, yang presentasi siapa? Hari ini saya cek dulu. Kemarin bentuknya apa ya, Aziza? Excel ya? Excel Bu. Excel Bu. Oke, bentar saya cari ya. Hari ini yang presentasi pertama Agis, ada? Ada Ibu. Silakan di share screen Agis. Silakan. Itu Bu, mohon maaf kan progres saya masih revisi di bab satu, jadi belum sampai di Oh, hipotesis. belum bab 2 ya. Iya. Kapan rencananya mau nyelesain bab 2-nya, Agis? Insya Allah minggu depan. Oke, sebentar saya laporan dulu ya di grup seminar. Hari ini pertemuan berapa ya? 11 ya? Selanjutnya Fadilah, Ya Ibu, silakan di share screen. izin share screen nggak Ibu? Iya. Terbalik itu siapa namanya Fadila? Signaling teori dulu baru penelitian terdahulu. Kemudian di dalam menyusun hipotesis tidak perlu adanya pengertian. Itu kenapa kok ada pengertian profitabilitas segala? Oh, enggak Ibu. Oke. Begitu juga dengan hipotesis yang lain ya. Enggak Ibu. Kemudian ke bawah. Oke, sudah ada logika berpikirnya. Nah, Fadila, bimbingannya siapa? Pak Lalu Ibu. Pak Lalu. Berarti ini cuma masih revisi hipotesis ya. Sama Pak Lalu sampai mana? Sampai hipotesis ini Bu. Oh, belum sampai bab 3 ya? Belum. Oke, berarti masih tolong direvisi bab 2-nya terkait hipotesis. Terima kasih Fadila. Enggak, enggak Ibu. Selanjutnya, Sevita Eka. Iya hadir Ibu. Silakan disertakan, Mbak. Sevita. Iya sebentar Ibu.
Layarnya kecil sekali, Mbak Cevita. Pakai handphone ya? Sebentar Ibu, ada kendala. Oke, saya lompati dulu ya. Nanda Syafira? Nanda Syafira? Nggak ada. Ada yang tahu kemana? Nggak ada izin ya? Oke, saya Alfa. Nuril Izati, Hadir Ibu. silakan di screen. Izin share screen G. Iya. Apakah sudah terlihat Ibu? Kecil sekali, Mbak. Jangan pakai handphone. Bu Emi nggak bisa lihat. Saya pakai tab Ibu. Iya, kecil ya, Masian. Terus, gedekan terus. 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 Oke, stop. Ke atas. Kiri. Oke, stop. Sudah ada grand teorinya. Teorinya pakai apa? Ada dua Ibu, teori sinyal sama teori kepatuhan. Teori kepatuhan dimasukkan di mana? Ini Ibu, di bawahnya teori sinyal. Oh, berarti satu hipotesis ada dua grand teori. Iya Ibu, Kenapa begitu? saya pakai dua teori kan, terus sama Ibu Niken suruh ditambahin di Apakah hipotesis. di hipotesis itu perlu dua-duanya? Jika memang dirasa perlu, ya udah nggak apa-apa. Nanti bimbingan lagi sama penelitian ya. Intinya adalah ketika grand teori itu harus menghubungkan antara variabel X dengan Y atau hubungan variabel X, Z, X, Z, dan Y. Kalau memang dirasa cukup satu teori saja cukup, ngapain pakai dua? Kalau memang kurang lagi, cari teori yang lebih mendasar bahwa ada hubungan variabel tersebut. Kalau kedua-keduanya nanti bingung. Dari hipotesis ini masa pakai kedua-duanya? Kecuali ada dua variabel di situ, empat variabel di situ. Sedangkan hipotesis Anda kan hanya dua variabel itu. Gitu ya, siapa ini namanya? Oke Ibu. Nuril. Berlaku untuk semua, coba ke logika berpikirnya. Mana? Oke, sudah ada. Bu ini tidak melihat kontennya bagaimana, yang jelas dalam menyusun hipotesis ketiga poin tersebut sudah ada. Silakan, terima kasih Mbak Nuril.
Sevita Oke, sudah Ibu. bisa? Sevita? Oke, sebentar Ibu. Ini Ibu hipotesis penelitian saya. Oke. Grand teorinya pakai apa? Pakai teori signalin dan asimetris informasi, Ibu. Dua-duanya lagi dimasukkan. Enggak. Di satu hipotesis itu ada dua teori, apa hanya satu? Sevita. Oke, Ibu. Mohon maaf, bisa diulangi? Ah, Nggak dengar. satu, Lah, Ibu. satu. Satu. Oke. Ya. Terus ke bawah. Oke, sudah ada logika berpikirnya. Oke, sudah tepat dalam menyusun hipotesis. Terima kasih, Sevita. Oke, baik, Ibu. Terima kasih. Selanjutnya, Nifta. Nifta ada? Tidak ada. Masuk ke Arum. Arum. Arung ada nggak? Arum. Muhammad Arung. Ini Bu Heni ya yang nggak bisa dengar. Arung. Coba Aziza ngomong. Aziza? Atau siapapun itu ngomong coba. Bisa terdengar, Arung Ibu. ada Ibu. Oke. Berarti Arung. Arung Bu Heni nggak bisa dengar suaranya Arung. Arung coba headsetnya dilepas ya. Kita lompati dulu deh Arung. Ke Bu Raidatul. Iya, hadir, Bu. Silakan di share screen. Tapi mohon maaf sebelumnya, Ibu. Saya ini masih revisi bab 1 sama bab 2 awal, jadi belum hipotesisnya, Ibu. Oh, berarti masih ada revisi ya, Bu Iya, Raidatul. Bu. Saya catat dulu. Revisi berapa? Bab berapa, Mbak? Bab 1 sama bab 2 yang awal, Ibu. Berarti menyusun hipotesisnya belum ya? Iya, belum, Ibu. Tapi kemarin catatan yang penting dari Bu Heni untuk menyusun hipotesis sudah dicatat ya. Jangan Iya, sampai Bu, ketika sudah. menyusun nggak tahu ya. Karena Nggak. setelah ini akan diajarkan oleh Bu Ida terkait sampel dan populasi serta cara mengolah. Ya, Arung. Bu Heni nggak bisa dengar suaranya Arung. Terima kasih. Siapa tadi itu? Bu Redatul. Nggak, Bu, sama-sama. Oke, Arung. Nah, bisa, Arung. Nah, oke, silakan. Hmm? Ya, silakan share screen. Bisa, Arung. Oke. Ke bawah. Arung ke bawah, Arung. Kelihatan, kelihatan. Mm-mm. Mm-mm.
Oke. Berarti satu hipotesis, satu kan ya? Oke, ke atas dulu, Rung. Ke atas bentar. Oke, stop. Ke bawah dikit. Lagi. Nah, di situ, Rung. Poin penting ketika menyusun terkait penelitian terdahulu, jangan hanya sekedar berpengaruh positif, berpengaruh negatif, positif signifikan, jangan seperti itu, Rung. Tapi jelaskan, kan karena peneliti tersebut misalnya punyanya MOI itu 2023. Oh, gitu. Iya, tapi harusnya Rung, karena hipotesis ini adalah dugaan, di mana ini adalah untuk menunjukkan bahwa Arung ini akan mengambil arah kemana sih, untuk memperkuat dugaannya Arung. Kalau dugaannya hanya berpengaruh positif, signifikan, namun Arung tidak tahu positif signifikan itu buat apa, ke arah apa, dampaknya kepada harga saham seperti apa. Nah itu nanti Arum bingung ketika menuliskan terkait logika berpikir. Logika berpikirnya Arum hanya sekedar, oh current rasio berpengaruh positif terhadap harga saham. Tapi tapi Arum nggak tahu ini kenapa, dampaknya kenapa dengan current rasio terhadap harga saham ini kenapa, imbasnya kenapa, gitu loh Rom. Makanya kenapa dalam menuliskan hipotesis itu tidak hanya sekedar pengaruh positif dan negatif, tapi jelaskan pula. Jangan terlalu panjang, Rom. Mungkin maksudnya demikian itu karena Arung ngambil banyak peneliti ya, sehingga Arung jelaskan semuanya. Pilih salah satu atau salah dua saja, jangan banyak-banyak. Dalam nyusun hipotesis itu 5. Ya udah, ya udah. Mungkin nanti bisa disampaikan sama Bu Niken ya. Masukan dari Ibu Heni seperti ini, Bu Niken. Pripun gitu ya. Nah, itu aja Arung akhirnya tidak ada logika berpikirnya itu. Karena Arung pasti bingung logika berpikirnya kenapa kok bisa berpengaruh positif. Grand teorinya seperti apa. Itu Arung masih kurang tepat tuh dalam menyusun hipotesis ya. Grand teorinya sudah benar di awal paragraf. Kemudian di dalam hipotesis tidak perlu menjelaskan lagi roa itu adalah merupakan itu tuh nggak perlu. Mm-mm. Mm-mm. Betul. Mm-mm, betul. Jadi langsung ke arah hubungan dan penjelasan arahnya. Kenapa kok bisa berpengaruh positif? Ini kenapa? Alasannya apa? Itu ya, Rum. Jangan terlalu panjang. Pembahasannya intinya saja, Rum. Gitu ya. Oke, Rum. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan lagi, Rum? Oke, yuk. Terima kasih. Sebentar saya
Recording in progress. Selanjutnya, Evani, Iya, Bu. silakan. Izin share screen ya, Bu. Iya. Belum kelihatan? Ah, sudah. Ini Oke, grand teorinya mana? dan teorinya ini, Bu. Menurut teori stakeholder. Nah, kebalik juga ya. Iya. Grand teori itu harus selalu di atas. Oh iya, Bu. Oke, nah ini tidak perlu lagi ada tujuan green accounting ini nggak perlu ini. Nggak perlu ada di hipotesis ya. Iya, Bu. Kemudian logika berpikirnya, nah dalam menuliskan logika berpikir, Anda tidak perlu yang namanya menulis di situ berdasarkan logika berpikir. Nggak gitu, ya. Tapi Iya, Bu. mungkin bisa dijadikan dengan kalimat bahwa dapat disimpulkan, misalnya. Seperti itu ya. Iya. Baik, Bu Eni. Oke, terima kasih Evani. Ada yang mau Iya, ditanyakan, sama-sama, Evani? Bu. Ini, Bu. Mohon maaf izin bertanya. Untuk hipotesis saya kan yang pertama itu ada 2 teori. Itu bagaimana, Bu? Kalau dirasa dengan satu teori saja cukup, kenapa harus memakai dua? Malah nanti double, di mana kalian bingung menyatukan tujuan dari gen teori ini. Iya, Bu. Oke. Selanjutnya, apalagi Stephanie, apa itu? Terima kasih. Siapa namanya tadi? Sudah. Terima kasih, Bu. Evani. Ya benar. Sudah ya, Evani. Sudah, Bu. Selanjutnya, Fabila. Fabila ada. Fabila Anggraini. Tidak ada. Naufal. Naufal Azhar Ramdhani. Tidak ada. Rizky Tria. Hadir Ibu. Oke, silakan di share screen. Baik Bu. Izin share screen ya Bu. Iya. Apakah sudah terlihat nggih Bu? Belum, Mbak. Ah, ini sudah. Rizky, ini bimbingannya siapa? Pak Wafirin. Pak Gofirin. Oke. Ya Bu. Pakai apa? Grand teorinya? Signaling sama keagenan Bu. Oke, dalam hipotesis, satu hipotesis langsung dua. Apa satu? Enggak, satu aja. Satu, oke. Kemudian ke bawah ada penelitian terdahulu ada, kemudian logika berpikirnya. Oke. Oke. Sip. Terima kasih. Siapa tadi itu? Nggih Pak Bu. Rizky. Rizky Tria. Ya. Rizky Ya. Tria. Selanjutnya Ahmad Syukur. Ahmad Syukur. Nggak ada. Randy Rauf. Randy Rauf juga nggak ada. Anissa. Anissa Kusumawati. Nggak ada. Ada Bu. Oh, ada. Silakan di share screen, Mbak.
Mohon maaf Ibu, yang kemarin masih ada pembaharuan tentang hipotesis. Maksudnya? Itu Bu, yang revisi hipotesis saya yang salah. Bimbingannya siapa Mbak Anissa? Buniken. Buniken. Berarti kemarin sudah sama Buniken? Belum Ibu. Belum. Belum apa maksudnya ini? Belum bimbingan dan hipotesis saya masih salah Bu. Oh, berarti kemarin sudah presentasi Sudah Bu. sama Bu Heni? Nggih. Oh, oke. Kok namanya ada lagi? Iya Bu. Oke, Anissa. Berarti itu bukannya pertemuan 9 ya Mbak Anissa? Yang hipotesisnya kurang tepat itu. Iya. Kok lama banget belum direvisi Mbak? Menunggu apa Mbak? Masih ada kesalahan Ibu. Kurang tepat hipotesisnya. Itu dari Buniken. Nggih. Oke Mbak. Selanjutnya Siti Aisyah. Ada? Siti Aisyah tidak ada lagi. Anggi. Anggi ini sudah ini ya Anggi, kamu? Proposal ya? Sudah Ibu, Revisinya sampai mana Anggi? masih itu Ibu karena kan kualitatif kan enggak ada Nggak ada hipotesisnya, hipotesis. jadi harus pakai preposisi dan masih itu Ibu masih naik-naik ke Pak Lalu tentang preposisi. Oke. Kemarin revisi di proposalnya pakai preposisi? Iya, disuruh pakai preposisi. Oke. Kapan mau selesai revisinya, Nggi? Masih di Pak Lalu Ibu. Loh, belum dihubungin lagi dah. Belum. Kemarin masih tanya-tanya tentang preposisi itu terus dikasih referensi disertasi. Disuruh baca disertasi itu terus kalau sudah nanti disuruh menghubungi Pak Lalu gitu. Kalau masukan dari pembimbingnya gimana, Pak Kofirin? Iya, disuruh pakai preposisi itu. Lihat punya kakak kelas yang terkait kualitatif, Mbak. Oh, iya Ibu. Mm-mm. Biar kali kamu nggak bingung, lihat dulu punyanya. Bimpu banyak kan kualitatif bimbingannya Pak Kofirin. Cari Iya, aja di deskripsinya kakak tingkat yang bimbingannya Pak Kofirin ya, iya Ibu. sebagai referensi juga. Oke, Iya. terima kasih Anggi. Muzayana selanjutnya. Muzayana juga nggak ada ini. Safira, Safira, Safira ini bimbingannya siapa ya? Bu Dina Ibu. Oh, kok dia 2 kali nggak masuk ini? Dari awal kelasnya Bu Endah itu juga tidak masuk ini. Oke, baik. Selanjutnya siapa yang mau presentasi? Ini saya random karena kemarin sudah presentasi semua. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Mohon maaf Ibu, Boleh, apakah Fabila. saya boleh share screen-nya tadi? Boleh. Sinyal saya hilang. Boleh. Fabila belum dah. Oh iya, Masih belum Bu, waktu Bu Eni panggil Zoom-nya Oke. keluar. Iya, iya, nggak apa-apa. Oke, silakan Fabila. Ini saya Sinyal sepertinya Fabila. Ini suara Fabila putus-putus. Share screen-nya nggak bisa ini.
Apabila posisi di kampus nggak ya? Apabila bisa dengar suara saya? Saya cat aja kali ya. Oh, keluar dia. Oke, sekarang saya tawarkan kepada yang lain. Mungkin kemarin dapat revisi dari Bu Heni dan ingin mau bertanya lagi kepada Bu Heni. Saya silakan. Siapa yang mau? Ibu izin bertanya. Silakan, Mbak Nuril. Ibu, kan saya itu habis seminar proposal. Terus dari dua penguji saya itu suruh tambahin teori yang kepatuhan itu di itunya, di hipotesisnya. Kan saya awalnya hipotesisnya pakai satu teori. Nah, Benar. suruh ditambahin. Sebentar. Baik, mohon maaf. Tadi ada sponsor. Gimana Mbak Nuril tadi? Tolong ulangi. Itu Ibu, saya direvisikan sama dua pembimbing saya, dua penguji. Nah, bilang kayak gini, Bu. Kan saya awalnya hipotesisnya cuma pakai satu teori aja.
Terus disuruh tambahin, Bu, teori kepatuhan. Soalnya di landasan teorinya saya itu pakai 2 teori. Iya, Jadi saya jadi bingung, Bu. Jadi sebenarnya Mbak, kalau memang di hubungan hipotesis itu cukup satu, ya nggak apa-apa satu. Pakai yang paling berpengaruh. Ketika Anda maksudnya memasukkan yang tidak ada hubungannya dengan variabel, maka terjadinya akan seperti itu, akan ditambahkan. Bahkan kalau saya rasa itu tidak perlu ditambahkan, tapi mengganti grand teorinya. Enggak, Ibu. Itu ya Nanti Mbak saya Nuril. konsultasikan lagi sama dosen pembimbing. Dosen pembimbingnya siapa? Bu Uji. Dina. Oke. Yang uji? Yang uji Ibu Niken sama Bu Elvita. Oke. Iya, saya rasa seperti itu ya Mbak ya. Jadi di dalam hipotesis itu tidak perlu menampilkan dua grand teori. Kalau memang dirasa satu grand teori cukup mewakili, ya ambil saja satu yang mewakili. Kalau memang dua, ya nggak apa-apa pakai dua. Gitu ya Mbak Nuril. Terima kasih Ibu sarannya. Sama-sama. Ada lagi? Fabila sudah masuk? Fabila. Sinyalnya susah ya Fabila. Selanjutnya yang lain, mungkin ada yang mau ditanyakan? Permisi, Bu. Silakan. Bu, saya mau presentasi itu untuk hipotesisnya. Kemarin belum soalnya. Ophelia. Ophelia belum lah. Sudah ini kurasa ini. Kemarin Gimana Mbak Ovi? Kemarin itu urutannya Ophelia diganti sama Anissa Kusumawati, Bu Heni. Oh, lewat berarti. Ya silakan kalau gitu Ophelia. mohon izin saya screen ya, Bu ya. Iya. Tapi saya masih belum bimbingan, Bu, untuk yang hipotesisnya, Bu. Bimbingannya siapa? Pak Govirin. Oke. Kualitatif juga apa kuanti? Kuanti, Bu. Kuanti. Oke, silakan ke bawah. Ini hipotesis. Iya, Bu. Hah? Kok gini? Ke atas coba. Judulnya itu. Oh, pengembangan hipotesis. Nah, Iya. hipotesis satunya, ya kan? Mana hipotesis Iya. satunya? Belum, Bu. Soalnya saya masih bingung. Untuk grand teorinya juga masih belum saya masukkan, Bu. Oke, sekarang gini. Kerangka pikirnya mana coba Bu Heni lihat? Nah, itu stop. Ini, Bu. Ya, berarti hipotesis satu Ophelia adalah XBRL terhadap asimetri informasi. Hipotesis dua, Ya. ukuran perusahaan terhadap asimetri. Perputaran Ya. saham terhadap asimetri dan seterusnya itu sampai harga saham terhadap asimetri. Itu yang Ya, Bu Bu. Heni maksud, "Loh, kok judulnya begini?" Oke, Bu. Siap. Terus eh, dalam nyusun hipotesis, grand theory juga harus dipastikan memakai grand theory apa yang mewakili dari variabel-variabel yang Anda pilih tersebut. Oke, Bu. Grand teorinya pakai apa juga masih belum ya? Pakai, ya belum. Belum juga. Ya, silakan. Biasanya kalian bisa mencari info-info grand theory dari mana? Dari banyak-banyak membaca jurnal penelitian. Pasti ada Oke, ya. Bu. Oke, Bu. Oke, Ya, gitu Bu. Ophelia. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Ada yang mau ditanyakan lagi Ophelia? Sampun, Ibu. Kampungnya. Oke. Kapan mau revisi ke Pak Govirinnya? Insya Allah minggu depan, Bu. Minggu depan. Oke, terima kasih Ophelia.
Selanjutnya, Ibu, mohon maaf saya boleh share screen ulang, Ibu. oke, Fabila. Sudah bagus sinyalnya, Fabila. Nggih, Bu. Oke, silahkan Fabila. Grand teorinya pakai apa? Pakai teori signaling, Bu. Mewakili ya, satu teori. Nggih. Oke, terus penelitian terdahulunya sudah ada. Logika berpikirnya mana? Nggih, Bu, belum Belum. saya revisi karena kemarin terakhir bimbingan masih ada revisi di bab 1, Ibu. Fabila bimbingannya siapa? Budina, Bu. Udin. Oke. Fabila saya catat dulu ya, untuk revisi masih revisi revisi hipotesis ya. Nggih, Bu. Fabila. Ada yang mau ditanyakan lagi, Fabila? Boten, Ibu. Sudah ya, cukup ya. Nggih. Selanjutnya, terima kasih Fabila. Ada lagi yang lain? Nggih, maaf nggih, Ibu. Nggak apa-apa. Yang lain ada yang mau didiskusikan? Atau mau ditanyakan? Nggak ada ya? Kalau memang tidak ada, saya akhiri pertemuan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Minggu depan dilanjut oleh Bu Yuda terkait bab 3, penyusunan bab 3 untuk metode-metode penelitiannya. Semoga di akhir pertemuan kalian semua sudah melakukan atau mendaftarkan ujian proposal. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Wabarakatuh. Sama-sama.